Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 871. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kaisar Dunia Bawah langsung bergerak dan menjadi orang pertama yang memasuki lembah Tianming. Segera setelah itu, Kaisar Zantian, kepala klan Ji, serta para kaisar dewa lainnya juga bergegas mengikuti dan masuk ke dalam alam rahasia Tianming. Di antara sekian banyak kaisar dewa, Luo Xiu sangat mencolok karena hanya memiliki kultivasi tingkat Raja Dewa, sehingga ia memilih untuk tetap berada di barisan paling belakang. Saat hendak masuk, Yi Xiuseng dari klan Kekaisaran Dunia Bawah menatap Luo Xiu dengan tatapan penuh kebencian dan berkata dengan dingin, "Bocah sialan, lebih baik kau berdoa untuk keselamatanmu sendiri. Jika kau jatuh ke tanganku di dalam nanti, aku pasti akan membunuhmu." 10 tahun yang lalu, Yi Xiuseng dipermalukan di aula besar klan Ji ketika ia dipukul mundur oleh Luo Xiu hingga muntah darah. Baginya, itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya, sehingga ia menyimpan dendam yang luar biasa besar terhadap Luo Xiu. Mendengar ancaman itu, Luo Xiu hanya mencibir dan menanggapi dengan dingin, "Orang tua keparat, sepertinya kau sama sekali tidak belajar dari pengalaman. Bahkan leluhur besar kalian, Kaisar Dunia Bawah, harus bersikap sopan kepadaku. Kau, yang hanyalah seekor anjing di bawah kaki Kaisar Dunia Bawah, juga berani menyalak di hadapanku." "Kau!" Yi Xiuseng langsung murka mendengar ejekan itu. Saat ini, semua orang telah masuk ke dalam lembah Tianming, dan ia sangat ingin membunuh Luo Xiu saat itu juga. Namun, ia juga sadar bahwa tempat ini masih merupakan wilayah klan Ji. Jika ia benar-benar membunuh Luo Xiu di sini, klan Ji pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, dan Kaisar Dunia Bawah pun belum tentu akan melindunginya. Dengan menahan amarahnya, Yi Xiuseng hanya berkata dengan dingin, "Bocah, kau hanya bisa mengandalkan lidah tajammu untuk saat ini. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membunuhmu." Setelah mengucapkan itu, ia langsung bergegas masuk ke dalam lembah Tianming. Luo Xiu tidak terlalu memedulikannya. Dalam pandangannya, seorang kaisar dewa tingkat 1 seperti Yi Xiuseng bukanlah ancaman. Ia memiliki lebih dari satu cara untuk membunuhnya jika memang dibutuhkan. Ketika Luo Xiu akhirnya memasuki lembah Tianming, para kaisar dewa lainnya sudah lama menghilang dari pandangannya. Ia tahu bahwa mereka pasti sudah memasuki kedalaman alam rahasia, karena bagi mereka, harta biasa di lembah ini tidak ada yang menarik. Tujuan mereka satu-satunya adalah istana Tianming. Dalam 10 tahun terakhir, saat Luo Xiu sibuk membuat boneka perang kaisar dewa, kepala klan Ji dan para tetua juga telah berkali-kali meneliti tempat ini agar memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Tak lama setelah itu, Luo Xiu tiba di area yang disegel oleh energi 9 kabut kematian. Di sana, para kaisar dewa juga telah berhenti. Kaisar Zantian mengernyitkan alisnya, lalu menoleh ke arah Kaisar Dunia Bawah dan berkata, "Senior, 9 energi kabut kematian ini seharusnya adalah sesuatu yang kau tinggalkan di masa lalu, bukan?" Sebagai sesama kaisar, Kaisar Zantian tetap memanggil Kaisar Dunia Bawah dengan sebutan senior karena Kaisar Dunia Bawah telah hidup selama miliaran tahun. Ia belum pernah bertarung dengan Kaisar Dunia Bawah, tetapi ia sangat memahami bahwa seorang kaisar yang telah menguasai hukum kematian tingkat 10 pasti jauh lebih kuat darinya. Bahkan, hanya dari 9 energi kabut kematian yang menyelimuti area ini, ia sudah bisa merasakan aura yang sangat berbahaya. Kepala klan Ji juga berbicara, "Karena ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Kaisar Dunia Bawah di masa lalu, bukankah sebaiknya Kaisar menghilangkannya?" Permintaan ini terdengar wajar, tetapi Kaisar Dunia Bawah hanya menjawab dengan suara serak, "Kekuatan kultivasiku saat ini belum pulih sepenuhnya ke tingkat puncaknya. Tanpa kekuatan yang sama seperti miliaran tahun lalu, aku juga tidak bisa menghilangkan kabut ini." Kaisar Zantian dan kepala klan Ji langsung mengernyitkan alis mereka. Mereka tentu saja tidak mempercayai kata-kata Kaisar Dunia Bawah. Jelas sekali, orang tua yang telah hidup selama miliaran tahun ini pasti memiliki niat tersembunyi. Kaisar Dunia Bawah tidak ingin banyak bicara. Ia hanya berkata dengan dingin, 9 energi kabut kematian bukan masalah besar. Yang lebih penting adalah formasi pertahanan Istana Tianming, yang tingkatannya sangat tinggi. Jika kalian merasa takut dengan kabut ini, kalian bisa memilih untuk tidak masuk." Setelah mengatakan itu, Kaisar Dunia Bawah langsung bergerak memasuki 9 energi kabut kematian. Karena kabut ini adalah ciptaannya sendiri, 9 energi kabut kematian sama sekali tidak menghalanginya. Ia berjalan di dalamnya dengan mudah, seperti ikan yang berenang di air. Para kaisar dewa dari klan Kekaisaran Dunia Bawah segera mengikuti. Mereka semua telah mempelajari ilmu rahasia dunia bawah,
yang memiliki hubungan erat dengan 9 energi kabut kematian, sehingga mereka juga tidak terpengaruh oleh kabut itu. Kepala klan Ji melirik ke arah Kaisar Zantian. Ia tahu bahwa Kaisar Zantian diundang ke sini oleh Kaisar Dunia Bawah, tetapi dari sikap Kaisar Dunia Bawah, tampak jelas bahwa ia tidak terlalu peduli terhadap sekutunya. Ekspresi Kaisar Zantian tampak tidak senang, tetapi ia tetap diam. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat tangannya, dan sebuah kereta perang kuno dari perunggu muncul. Kereta perang ini bukanlah senjata pribadinya, melainkan harta peninggalan dari Kaisar Zantian generasi sebelumnya. Di dunia Zantian, telah muncul 2 generasi kaisar, sehingga fondasi mereka sangat kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Para kaisar dewa dari klan Kekaisaran Zantian segera naik ke atas kereta perang tersebut. Mereka tidak berbicara sepatah kata pun dengan klan Ji, hanya mengeluarkan suara raungan sebelum melesat masuk ke dalam 9 energi kabut kematian. Kepala klan Ji tidak bertindak gegabah. Ia justru menoleh ke arah Luo Xiu, karena ia tahu bahwa tempat ini pertama kali ditemukan oleh Luo Xiu. Selain itu, Luo Xiu memiliki banyak rahasia yang misterius, sehingga meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, kepala klan Ji tetap menghormatinya dan tidak menganggapnya sebagai junior biasa. Luo Xiu kemudian bertanya, "Kepala klan, apakah kau membawa senjata tingkat 6? Kepala klan Ji mengangguk, "Tentu saja. Meskipun klan Ji sudah mengalami kemunduran, kami masih memiliki 2 atau 3 senjata tingkat 6. Senjata tingkat 6, atau yang disebut sebagai harta kaisar, adalah senjata ilahi tertinggi yang dimiliki oleh banyak sekte besar. Bahkan klan kekaisaran besar hanya memiliki 1 atau 2 dari senjata semacam ini. Namun, meskipun telah mengalami kejatuhan, klan Ji masih memiliki 2 atau 3 senjata sekelas ini. Namun, Luo Xiu tahu bahwa senjata terkuat klan Ji bukanlah senjata tingkat 6, melainkan patung para leluhur mereka. Di antara patung-patung itu, ada 6 yang terkuat, karena patung-patung itu mewakili 6 leluhur terkuat dalam sejarah klan Ji, yang masing-masing telah mencapai tingkat kaisar ke-9. Kepala klan Ji mengeluarkan senjata tingkat 6 berbentuk bulan perak. Bulan yang bersinar dengan cahaya perak itu menggantung di atas kepala mereka, melepaskan cahaya yang menahan 9 energi kabut kematian yang sangat korosif. Tak lama kemudian, rombongan klan Ji tiba di gerbang utama Istana Tianming, di mana mereka melihat Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Zantian beserta kelompok mereka juga telah berada di sana. 2 kaisar ini tampaknya sudah memiliki persiapan sebelumnya. Dari belasan kaisar dewa yang menyertai mereka, 3 orang melangkah maju dan duduk bersila di bawah perlindungan 2 kaisar, membentuk formasi tangan, dan mulai menganalisis formasi pertahanan Istana Tianming. 3 Grandmaster Formasi Ilahi. Mata kepala klan Ji sedikit menyipit. Di klan Ji, tidak ada Grandmaster Formasi Ilahi sekelas mereka. Meskipun lembah Tianming secara teknis adalah wilayah klan Ji, dalam situasi ini, yang mengendalikan keadaan bukanlah klan Ji, melainkan klan Kekaisaran Dunia Bawah dan klan Kekaisaran Zantian. Namun, Luo Xiu tetap tenang dan berkata dengan percaya diri, "Senior tidak perlu khawatir. Jika hanya Grandmaster Formasi Ilahi, mereka tidak akan bisa menembus formasi pertahanan ini." Kepala klan Ji percaya pada Luo Xiu, tetapi dalam hatinya, ia merasakan ketegangan. Jika bahkan 3 Grandmaster Formasi Ilahi tidak bisa menembusnya, bukankah itu berarti formasi pertahanan ini berada di tingkat 7 atau lebih tinggi? Ketiga Grandmaster Formasi Ilahi terus bekerja dalam diam. Semua orang menunggu dengan sabar. Namun, seiring waktu berlalu, wajah ketiga Grandmaster itu semakin pucat. Tak lama, mereka mulai mengeluarkan darah dari sudut bibir mereka. Pef, tiba-tiba, mereka semua memuntahkan darah dan mundur dengan tergesa-gesa. "Yang mulia, formasi pertahanan di tempat ini terlalu tinggi tingkatannya. Kami tidak bisa menembusnya," kata mereka sambil menggelengkan kepala kepada Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Zantian. Kaisar Dunia Bawah tampaknya sudah memperkirakan hal ini sebelumnya. Ia hanya melambaikan tangan, memberi isyarat kepada 3 Grandmaster itu untuk mundur. Saat itu, Kaisar Dunia Bawah menyapu pandangannya ke arah klan Zantian dan klan Ji, lalu berbicara dengan nada datar, "Kalian semua sudah melihatnya. Formasi ini tidak bisa ditembus. Maka, satu-satunya pilihan kita adalah menghancurkannya dengan paksa. Jika kita menyerang bersama-sama, hampir 20 kaisar dewa di sini seharusnya bisa menghancurkannya perlahan-lahan." Namun, kepala klan Ji tidak mudah percaya begitu saja. Ia bertanya dengan dingin, "Jika itu semudah itu, mengapa Yang Mulia tidak membukanya beberapa miliar tahun yang lalu?" Kaisar Dunia Bawah tetap tenang dan menjawab, "Karena ketika aku mencoba menerobos formasi ini miliaran tahun yang lalu, aku terluka parah, dan kekuatan kultivasiku menurun hingga sekarang belum pulih sepenuhnya. Tapi usahaku tidak sia-sia. Formasi pertahanan ini telah melemah. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kekuatan pertahanannya juga telah berkurang." Penjelasan itu terdengar masuk akal, dan tidak ada celah untuk membantahnya. Namun, semua pihak tahu bahwa Istana Tianming pasti sangat berbahaya. Oleh karena itu, masing-masing kelompok tetap waspada,
takut kalau ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan di tengah kekacauan. Sejak awal, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Zantian bekerja sama, yang berarti kedua klan kekaisaran ini kemungkinan besar memiliki kesepakatan rahasia. Tak lama kemudian, Kaisar Zantian berkata, "Aku setuju dengan usulan Kaisar Dunia Bawah. Jika tidak bisa ditembus, kita harus menyerang." Kepala klan Ji mengernyitkan alisnya, tetapi ia tahu klan Ji tidak bisa mundur sekarang. Maka, ia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kami juga setuju. Kalau begitu, mari kita mulai." Kaisar Dunia Bawah tersenyum samar. Ketiga kelompok kemudian mulai bersiap, mengumpulkan energi dan mengeluarkan senjata perang mereka. Kaisar Dunia Bawah mengeluarkan peti mati perunggu, senjata yang selalu ia gunakan. Sebelumnya, Luo Xiu tidak terlalu memperhatikannya. Namun, kali ini, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Aura peti mati perunggu itu sangat mirip dengan peti mati hitam di altar Dewa Iblis. Peti mati berdarah. Mata Luo Xiu menyipit. Ia akhirnya mengerti mengapa keduanya terasa mirip karena baik peti mati perunggu maupun peti mati hitam sama-sama dibuat dari daging dan darah makhluk hidup. Tidak diragukan lagi, metode membuat peti mati dari daging dan darah ini adalah ilmu rahasia kuno yang telah lama hilang. Bahkan ketika Luo Xiu masih dikenal sebagai Tai Sang King, seorang jenius yang mengetahui hampir segala sesuatu, ia belum pernah mendengar teknik semacam ini. Boom! Kaisar Dunia Bawah melemparkan peti mati perunggu ke arah gerbang istana Tianming. Peti itu membesar secara tiba-tiba dan menabrak gerbang dengan kekuatan luar biasa, menciptakan suara ledakan yang menggelegar. Melihat serangan pertama telah dilakukan, semua orang segera mengikuti. Kaisar Zantian mengendalikan kereta perang kuno, yang melepaskan cahaya ilahi yang menyala seperti pilar raksasa. Dua kaisar, bersama dengan lebih dari 10 kaisar dewa, meluncurkan serangan bertubi-tubi ke gerbang istana Tianming, menyebabkan seluruh istana raksasa itu berguncang hebat. Saat itu, Kaisar Dunia Bawah menyadari bahwa Luo Xiu belum bergerak. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Luo Xiu, semua orang sedang bekerja sama untuk membuka gerbang. Kau tidak mungkin hanya datang ke sini untuk menikmati hasil, bukan?" Yi Xiuseng, yang tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyerang Luo Xiu, segera menambahkan, "Benar. Jika tidak bisa membantu, lebih baik keluar saja." Bahkan Kaisar Zantian memandang Luo Xiu dengan dingin, tampaknya setuju bahwa jika Luo Xiu ingin mendapat bagian dari keuntungan, ia juga harus berkontribusi. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum tenang dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, aku akan memberikan sedikit bantuan." Ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, cahaya ilahi berkedip di sekelilingnya. Boom! Sebuah raksasa setinggi beberapa ratus meter tiba-tiba muncul di sampingnya. Semua orang langsung mengalihkan perhatian mereka ke sosok itu. Raksasa itu memiliki sisik hijau kebiruan yang menutupi seluruh tubuhnya. Di dahinya, terdapat tanda petir, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kilat. Energi yang dipancarkan oleh raksasa ini setara dengan Kaisar Dewa tingkat menengah. Boneka perang tingkat Kaisar Dewa. 3 Grandmaster Formasi Ilahi terkejut. Sebagai Grandmaster dalam bidang formasi, mereka juga memahami seni pembuatan boneka perang, meskipun hanya sedikit dari mereka yang benar-benar ahli dalam bidang itu. Boneka perang tingkat Kaisar Dewa adalah sesuatu yang sangat langka. Bahkan Grandmaster Formasi Ilahi yang mahir dalam seni ini akan kesulitan untuk menciptakannya, karena membuat boneka perang tingkat Kaisar Dewa jauh lebih sulit daripada menempa senjata perang tingkat Kaisar Dewa. Selain itu, tubuh boneka perang ini dibuat dari logam ilahi tingkat 5, yang membuatnya setara dengan senjata perang tingkat Kaisar. Dalam pertarungan, boneka perang ini bahkan lebih kuat dibandingkan beberapa Kaisar Dewa awal yang hadir di tempat itu. Saat itu, Luo Xiu berdiri di bahu boneka perang dan menatap Yi Xiuseng dengan tatapan mengejek. Sepertinya beberapa Kaisar Dewa di sini bahkan tidak bisa berkontribusi sebanyak aku yang hanya seorang Raja Dewa. Kalau begitu, lebih baik kalian pergi saja daripada mempermalukan diri sendiri. Mendengar ini, Yi Xiuseng langsung naik pitam. Namun, ia juga merasa sangat terkejut dengan kemunculan boneka perang tingkat Kaisar Dewa. Untuk pertama kalinya, ia merasa beruntung bahwa ia tidak bertindak gegabah di pintu masuk lembah Tianming. Jika saja ia benar-benar menyerang Luo Xiu saat itu, kemungkinan besar ia yang hanya berada di tingkat awal Kaisar Dewa akan kalah melawan boneka perang tingkat menengah Kaisar Dewa ini. Saat ini, Kaisar Zantian berbicara dengan nada serius, "Cukup. Ini bukan waktunya untuk berdebat. Kita harus segera menghancurkan gerbang ini." Meskipun jumlah Kaisar Dewa di tempat itu cukup banyak, serangan mereka yang terus-menerus belum berhasil membuka gerbang istana Tianming. Beberapa hari kemudian, Kaisar Dewa tingkat awal mulai kelelahan dan terpaksa menghentikan serangan mereka untuk memulihkan energi dengan meminum pil ilahi. Setelah lebih dari 1 bulan, semakin banyak yang berhenti. Hanya kepala klan Ji, Kaisar Dunia Bawah, dan Kaisar Zantian yang masih bisa terus menyerang. Satu-satunya pengecualian adalah boneka perang Luo Xiu. Selama masih ada energi yang cukup, boneka perang itu tidak akan pernah lelah, ia terus menyerang seperti mesin perang abadi.
2 bulan kemudian, kepala klan Ji akhirnya juga kehabisan tenaga dan berhenti menyerang. Beberapa hari setelahnya, Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Zantian juga akhirnya berhenti untuk memulihkan energi mereka. Menghancurkan formasi tingkat 7 atau lebih tinggi bukanlah hal yang mudah, bahkan bagi 2 kaisar dan lebih dari 10 kaisar dewa sekaligus. Namun, bagi orang-orang kuat seperti mereka, waktu bukanlah masalah. Proses serangan ini berlangsung selama 1 tahun penuh. Semua orang telah menghabiskan sejumlah besar sumber daya dan harta mereka. Jika gerbang ini tidak bisa dihancurkan, mereka semua akan mengalami kerugian besar. Krek, tiba-tiba, suara retakan terdengar. Semua kaisar dewa langsung menatap gerbang dengan penuh semangat. Akhirnya, gerbang istana Tianming mulai terbuka sedikit. Namun, seiring dengan terbukanya celah kecil itu, hembusan angin dingin yang luar biasa menyeramkan keluar dari dalam istana. Angin itu begitu dingin dan menyeramkan hingga semua orang di tempat itu termasuk kaisar dewa merasa gemetar. Dengan tingkat kultivasi mereka yang sudah mencapai kaisar dewa, bagaimana mungkin mereka tiba-tiba merasa kedinginan tanpa alasan? Mundur! Kaisar Zantian tiba-tiba berteriak keras, lalu dengan cepat mundur. Menyadari bahaya itu, semua orang segera bergerak mundur secepat mungkin. Boom! Dalam sekejap, gerbang istana Tianming terbuka sepenuhnya. Saat itu, hembusan angin dingin yang jauh lebih kuat keluar dari dalam istana. 2 kaisar dewa tingkat awal yang bereaksi terlalu lambat langsung tersapu oleh angin itu. Dalam sekejap mata, tubuh mereka, jiwa mereka, bahkan senjata dan cincin penyimpanan mereka langsung hancur menjadi abu. Melihat ini, bahkan Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Zantian pun berubah ekspresi. Mereka menyadari bahwa bahkan mereka sendiri pun mungkin tidak bisa selamat jika tersapu oleh angin itu. Tak ada yang tahu apa sebenarnya angin mengerikan itu. Namun, semua orang merasa bahwa tempat ini bahkan lebih berbahaya daripada altar Dewa Iblis di tanah pemakaman langit. Di altar Dewa Iblis, selama tidak ada yang menyentuh peti mati hitam, biasanya tidak ada ancaman langsung. Tetapi di sini, hanya dengan membuka gerbang, 2 kaisar dewa sudah langsung musnah sepenuhnya. Saat ini, hanya Luo Xiu yang tetap tenang. Meskipun kultivasinya adalah yang terendah di tempat ini, pengalamannya jauh melampaui siapapun yang ada di sini. Ia telah melihat sesuatu yang serupa di masa lalu di era Taishan King, sebuah reruntuhan kuno pernah ditemukan di Huangji, dan di tempat itu, angin yang sangat mirip dengan ini pernah muncul. Saat itu, Taishan King masih muda dan hanya berada di tingkat 7 Dewa Iblis. Seorang tetua legendaris pernah menyebut angin ini sebagai angin pembantaian jiwa. Dalam ekspedisi di Huangji saat itu, bahkan beberapa Dewa Iblis tingkat 8 pun tersapu oleh angin ini dan langsung hancur tanpa meninggalkan jejak. Kini, angin pembantaian jiwa muncul kembali di dalam istana Tianming. 2 kaisar dewa telah mati, sementara sisanya berhasil mundur dengan cepat, menghindari area yang terkena angin. Pembantaian jiwa. Semua orang melihat ke depan dengan ketakutan, karena dimanapun angin itu lewat, segalanya berubah menjadi abu. Bahkan ruang di sekitarnya hancur dan berubah menjadi kegelapan total. Bahkan kabut kekacauan yang muncul dari kehancuran ruang itu pun langsung menghilang tanpa bekas. Pada saat ini, tak satu pun dari mereka berani bertindak gegabah. Bahkan Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Zantian memilih untuk mundur sejauh mungkin, ekspresi mereka sangat serius. Sementara itu, Luo Xiu berpikir dalam hati. Ia yakin bahwa Kaisar Dunia Bawah memang pernah datang ke sini sebelumnya. Namun, ia juga yakin bahwa Kaisar Dunia Bawah belum pernah masuk ke dalam istana Tianming. Jika Kaisar Dunia Bawah benar-benar pernah masuk, bahkan jika ia saat itu berada di tingkat 6 Dewa Iblis, ia tidak akan mungkin bisa bertahan dari serangan angin pembantaian jiwa ini. Bersambung.